Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas untuk mewawancarai petani krisan mengenai kegiatan budidaya, hama serta penyakit yang menyerang tanaman, dan upaya pengendalian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk memenuhi tugas tersebut, kami melakukan wawancara di kebun krisan Sasi Kirana Asta Bunda yang terletak di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memahami lebih dekat bagaimana praktik pengelolaan tanaman krisan serta penerapan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang berjalan di lapangan. Krisan merupakan salah satu komoditas bunga potong yang banyak dibudidayakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan pasar, terutama industri dekorasi. Kami melakukan wawancara dengan seorang petani krisan berpengalaman yang telah menekuni budaya ini selama kurang lebih 13 tahun. Beliau mengelola 8 greenhouse dengan 2 diantaranya berada pada area yang lebih tinggi. Penanaman krisan dilakukan menggunakan stek yang didatangkan langsung dari Kecamatan Bandungan dan Ambarawa. Dalam kegiatan budidaya krisan, pengelolaan lahan dilakukan secara rutin sejak awal penanaman. Petani memulai dengan menanam stek, lalu menata tanaman dengan jarak tanam sekitar 10 cm dan memasang jaring sebagai penegak agar pertumbuhan tetap rapi dan seimbang. Selama masa budidaya, petani juga merawat bentuk tanaman dengan mengurangi calon bunga yang tumbuh di ketiak daun, supaya tanaman fokus membentuk bunga utama di bagian atas untuk menghasilkan panen yang lebih maksimal. Pemantauan hama dan penyakit dilakukan secara situasional, tergantung musim, cuaca, dan tanda awal serangan. Pada peralihan dari kemarau ke penghujan, sering muncul bintik hitam pada daun yang disebut karat daun. Penyakit yang muncul akibat kelembaban tinggi dapat merusak kualitas tanaman jika tidak segera ditangani. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani masih mengandalkan pestisida kimia, yaitu fungisida yang digunakan untuk penyakit jamur dan akarisida yang digunakan untuk tungau. Agen hayati sebenarnya sudah dikenal oleh petani, namun narasumber sendiri mengaku belum menerapkannya dalam pengendalian hama dan penyakit di lahannya. Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pestisida kimia masih menjadi pilihan utama petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan dan penerapan pengendalian hayati yang lebih ramah lingkungan. Untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pestisida kimia, pengendalian hama dan penyakit pada kebun krisan dapat dilakukan dengan beberapa langkah terpadu. Pertama, pengendalian fisik seperti sterilisasi media tanam menggunakan uap panas agar bibit bebas organisme pengganggu. Yang kedua, pengendalian secara mekanis yaitu dengan mengumpulkan bagian tanaman yang terserang hama ataupun penyakit serta memasang perangkap serangga seperti yellow trap dan pheromone sex untuk menekan populasi hama. Selanjutnya, kultur teknis dapat ditingkatkan melalui pengaturan irigasi agar daun tidak lembab, kemudian ada rotasi tanaman, pemupukan berimbang, sanitasi greenhouse, serta penggunaan varietas krisan yang toleran terhadap penyakit. Yang terakhir yaitu penerapan pengendalian hayati dengan bakteri seperti Bacillus subtilis atau Pseudomonas fluorescens yang dapat membantu menekan perkembangan jamur dan mengurangi penggunaan pestisida kimia secara bertahap. Dengan penerapan kombinasi berbagai metode tersebut secara terpadu, diharapkan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman krisan dapat berjalan lebih efektif serta mendukung praktik pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi lingkungan maupun petani.